Tadi saya juga di meja 1 banyak ditanya, meja 2 juga. Pertanyaannya apakah saya pernah kena COVID, ada orang yang di rumah saya kena COVID, apakah punya riwayat penyakit jantung, apakah ada batuk-batuk akhir-akhir ini, apakah sedang menyusui. Kebetulan istri saya sedang menyusui, jadi nggak kena vaksin. Tadi Pak Ketua DPR hadir tapi nggak divaksin karena usianya sudah 60 lebih. Dan nanti untuk batch berikutnya. Tapi beliau hadir tadi di sini hanya untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Setelah dilakukan vaksinasi, petugas juga mempersilahkan penerima vaksin untuk menunggu selama 30 menit sebagai antisipasi bila ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. KIPI bisa diartikan sebagai setiap kejadian medis yang tidak diinginkan terjadi setelah pemberian imunisasi dan belum tentu memiliki hubungan kausalitas dengan vaksin. Di meja 4 ini dilakukan pencatatan. Nantinya penerima vaksin juga akan diberikan kartu vaksinasi dan penanda edukasi pencegahan COVID-19. Kartu vaksinasi ini berupa manual atau elektronik. Kalau kota tidak dibatasi, semampu dari puskesmas ataupun rumah sakit yang melakukan vaksinasi. Kalau memang mereka mampu sehari 100, ya 100 orang disuntik. Kalau sehari mampu 200, ya 200. Kenapa? Karena arahan dari Bapak Menteri Kesehatan lebih cepat lebih baik. Jadi vaksin yang sudah didistribusikan ke Kota Kediri yaitu 3.680, kalau bisa langsung habis dalam waktu seminggu atau 2 minggu, yaitu lebih baik. Nanti akan di dropping lagi yang baru lagi, kemudian vaksin lagi, selesai vaksin lagi, seperti itu terus. Jadi mungkin untuk nanti teman-teman perawat yang akan divaksin, mungkin persiapannya jadi mempersiapkan diri, mungkin ya istirahat sebelum pelaksanaan, kemudian makan, sarapan, kemudian yang paling penting yaitu mendaftarkan diri. Jadi untuk registrasi pendaftaran, yang belum segera registrasi, yang sudah mungkin bisa dilihat lagi sejauh mana registrasinya dan sudah ada tempat yang sudah ditunjuk oleh Kemenkes untuk pelaksanaan vaksinasi. Dalam pencanangan vaksinasi COVID-19 Kota Kediri ini pun juga turut disaksikan para media yang hadir, di mana Wali Kota dan Forkopimda yang sudah diberikan vaksin turut memberikan testimoni dan membuktikan bahwa vaksin Sinovac ini aman. Kami divaksin, tidak ada gejala apapun. Saya juga, kalau saya sih nggak ngomong nggak apa, jadi masih ya biasa aja. Sudah lebih dari setengah jam. Kalau dari segi visi mungkin seperti suntik biasa, tapi ini karena jarumnya sangat kecil, jauh lebih baik. Kalau suntik biasa yang ada di belakang ini kan jarumnya besar ya, rasa bukan ini jarumnya kecil jadi tidak terasa. Kemudian yang berikutnya tentunya merasa lebih percaya diri, mungkin seperti itu ya. Namun tetap protokol kesehatan harus tetap kita jalankan sama-sama. Saya kira setelah vaksin juga langsung makan ke pertama. Mungkin karena tadi jaraknya lebih besar ya. Tapi ini vaksin ini aman. Ini bisa nanti masyarakat mendapatkan besok disaksikan saya pastikan vaksin ini aman untuk sama-sama kita saksikan bahwa kita sudah disuntik vaksin Sinovac dan setelah istirahat selama setengah jam apakah ada gejala tidak, ternyata setelah disuntik semuanya merasa aman dan sehat tanpa ada gejala apapun. Jadi jangan takut divaksin, vaksin halal ya, halal dan aman. Vaksin ternyata yang pertama tanpa kita rasakan sakit sama sekali, tidak sakit sama sekali, dan itulah apa yang digaungkan Pak Nadiem untuk menambahkan imun kita, percaya diri kita, sehingga dengan imun yang tinggi yang baik ini akan bisa menambah kesehatan sekaligus juga menyelamatkan dari vaksin itu. Saya takut vaksin adalah aman dan baik. Salah satu untuk tetap rantai penularan.
Usai mendapatkan vaksin, wali kota maupun Forkopimda menerima kartu vaksinasi yang nantinya dapat digunakan untuk syarat perjalanan keluar kota tanpa perlu melakukan rapid test maupun tes swab antigen lagi. Dalam kartu vaksin ini pun juga tercatat lengkap biodata maupun tahapan vaksinasi yang dilakukan. Jadi untuk teman-teman nakes, istilahnya ya karena ini sudah dicanangkan oleh pemerintah, otomatis sudah diuji kelayakan dan keamanannya. Jangan takut untuk mengikuti vaksinasi karena vaksinasi ini sangat bermanfaat untuk kita nakes sendiri. Jadi untuk memperoleh kekebalan, harapannya nanti tidak menjadi sumber penularan dan tidak menularkan ke orang lain. Semua yang tervaksinasi akan mendapatkan kartu vaksin ini. Nah, kartu vaksin ini nanti bisa dipakai untuk syarat perjalanan ke luar kota atau luar negeri atau di bandara. Jadi tidak perlu lagi lakukan swab atau pemeriksaan rapid antigen seperti itu, nggak perlu lagi karena sudah divaksin. Seperti itu. Semua masyarakat nanti dapat, ya asalkan sudah tervaksinasi. Ya. Melalui pencanangan dan vaksinasi pada tahap pertama ini telah dibuktikan dengan testimoni yang tidak menunjukkan gejala apapun. Sehingga diharapkan nantinya masyarakat Kota Kediri tidak perlu takut dan khawatir untuk diberikan vaksin guna menekan angka COVID-19 di Kota Kediri. Kita punya puskesmas, kita punya rumah sakit, kita bisa konsulkan ke sana. Ya, mengcover semua kok dokter-dokter kita di puskesmas dan di rumah sakit. Tapi sih biasanya efeknya sih ya nggak terlalu lama ya kalau saya baca-baca, paling 30 sampai 1 jam aja. Tapi ini 30 menit. Tadi saya di sini mungkin lebih dari 45 menit sudah nggak ada apa-apa. Baik pemirsa, demikianlah tadi terkait dengan kegiatan pencanangan vaksinasi COVID-19 di Kota Kediri pada tahap awal dan juga hari pertama dilakukan vaksinasi kepada Wali Kota Kediri dan juga Forkopimda di lingkungan pemerintah Kota Kediri. Melalui vaksinasi ini tentunya masyarakat juga diharapkan agar tidak takut karena vaksin COVID-19 ini sudah dinyatakan aman dan juga halal. Namun begitu masyarakat setelah divaksin juga harus tetap memperhatikan dan juga menerapkan protokol kesehatan dengan cara 5M ketika dimanapun dan saat beraktivitas apapun. Akhirnya, saya Devi Ade, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.